Kalau misalkan musibah kecelakaan itu udah bakal selamat kalau mobil itu. udah bukan penyok lagi, udah pasti hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ajak kalian buat nemenin gue ngebengkel lagi. Dan akhirnya hampir 90% gue akan ganti parts-partsnya demi kenyamanan yang hakiki. Asik. Ya, halo semuanya. Apa kabar? Gue sekarang lagi ada di Eurostar Pink Garage di Jalan Johari di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Gua di sini lagi mau beresin bagian kaki-kaki. Apa aja yang gua ganti? Gua ganti pakai brand apa aja? Ikutin terus ya. Yuk, sekarang kita langsung masuk aja. Udah di bengkelnya. Assalamualaikum, brother. Salam, sehat. Oh. Alhamdulillah. Gimana? Akhirnya nyampe Dari juga mana? di bengkel, ha? Dari rumah. Gue mau ganti kaki-kaki nih, bro. Siap. Ganti kaki-kaki gue rencananya arm atas, arm bawah, ganti lahar, bearing, ganti shock breaker. Ntar tinggal cek dulu aja kali berarti. Siap. Cek dulu kali ya. Nah, ini barang-barang yang udah gua beli. Ini shock breaker depan, ini shock breaker belakang, ini arm buat belakang. Kita lihat ya. Jadi ini pangkon depannya kayak gini. Ini buat dudukan shock depan. Terus ini boot gitu sama karetnya gitu. Terus ada lagi lanjut ini arm belakang, terus ada shock breaker belakang gue pakai Bilstein tapi yang sport. Ini tuh kalau salah yang sport ini B-nya B6, kalau yang depan gue pakai B4 warna hitam yang standar aja karena gue nggak dapet yang versi sportnya, gue nggak dapet. Nah, mobil gue udah mulai dibongkar. Sebelum masuk ke proses penggantian part, semua dicek dulu mana yang masih bagus dan mana yang harus diganti. Tapi sebelum kita lihat prosesnya, gua mau ngobrol-ngobrol dulu nih soal bengkel Eurostar ini. Bengkel udah lama cuy? Alhamdulillah, lumayan Ki. Dari kapan sih? Dari tahun 2011. 2011? Ya, Oh, lama bengkel dong. catnya itu tapi. Oh, cat. Kalau mesinnya baru kita. Dari tahun lalu lah kalau mesinnya. Ya, Mesin setahun dari lah, tahun lalu. Setahun lah. Mobil canggih-canggih gue lihat. Alhamdulillah. Kalau beranak. Mobilnya canggih-canggih, bukan cuma Mercy doang. Ini jadi di Eurostar yang ini nih, yang di Jalan Johari ini, Pondok Pinang. Itu ngerjain apa aja sih? Kalau yang di Johari kita fokus ke service, general check up. Jadi untuk electrical, modul, terus kayak ECU, cabriolet, engine, overhaul, kaki-kaki, itu semua di Johari. Semua di sini. Ada satu lagi bengkel servis ada di Pasar Rebo, tapi nanti akan pindah ke Pondok Cabe. Oh gitu. Itu sama juga kayak gini, servis juga. Sama servis badan. Terus kalau untuk yang workshop lainnya, itu kita di Kampung Hutan. Kampung Hutan. Nah, itu apa tuh? Itu fokus untuk restorasi sama interior. Restorasi sama interior. Iya. Tuh. Sama Pondok Cabe. Sama Pondok Cabe untuk workshop yang body repairnya. Yang interior itu semua mobil kan? Semua Apa? mobil, semua Eropa doang? Enggak, semua mobil. Semua mobil. Tapi kebanyakan sih pelanggan kita, customer kita dari BMW sama Mercy biasanya. Banyakan? Karena emang yang interiornya nggak kuat dengan cuaca di sini kan. Asli? Itu, iya Eropa, Asli? mobil Eropa lah. Mobil gua aja udah tepok banget, udah kayak kerupuk. Udah pada banyak turun. Nah, ini soal interior nih gue menarik nih, karena agak jarang dan gue agak susah sebenarnya nyarinya. Selain atap tuh apa lagi sih yang ancur-ancur biasanya yang Oh, direstorasi? yang sering hancur. Atap tuh sering turun, BMW sama Mercy sering tuh. Terus setir biasanya juga. Oh iya, setir benar tuh. Jok sih kadang warnanya ya suka udah pada Jok pecah-pecah juga aman ya? Pecah-pecah juga. Nah, kalau pecah kayak gitu tuh diganti kulit atau Tergantung, diapain? kita lihat kondisi dulu biasanya. Kalau pecahnya nggak begitu parah, kita masih bisa di dempul gitu kita cat gitu. Oh gitu? Bisa. Oh di dempul bisa? Dempul tapi beda, bukan nggak dempul kayak Iya. beda dempul. Dempul kulit. Dempul kulit khusus. Nah, terus kalau kulit, nah maksudnya setelah didempul itu apa kabar sama si busanya? Apakah restorasi itu termasuk dibagusin juga kulitnya, busanya maksudnya supaya empuk lagi apa gimana sih? Oh nggak, busa bisa beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau emang ada busanya udah turun, kita ganti busa tuh biasanya, ganti busa baru gitu. Tapi kalau emang busanya nggak kenapa-napa, kita sih nggak ganti. Kalau si restorasi interior itu, entah atap, entah jok, entah yang panel-panel yang iya kayak gitu, boleh kasih tau nggak rancer-rancer kisaran berapa sih? Kisaran aja, rough aja. Beda harganya, variasi. Iya maksudnya kalau misalkan jok, misalkan dari sekian sampai sekian tergantung beratnya. Jok aja kalau ngecat satu panel jok itu sekitar 750. Sekitar segitu ya, startnya ya. Sekitar segitu. Kalau Kalau plafon itu tergantung ganti atau
hanya Atau- repair aja. atau di press aja. Ya di press. Nah, kalau price berapa tuh? 1,6 hampir 1,8. Segituan ya. Nah, kalau ganti 2, 2 komaan. Ganti berarti pakai bahan yang mirip. ganti bahan sama. Bahan sama? Kalau BMW ada yang sama, kalau Mercy kayaknya nyari yang mirip. Ada yang mirip, ada yang sama. Tergantung sih setiap mobil beda-beda. Pengerjaan Bisa berapa lihat. lama sih kayak gitu? 3 jam Nah. ada? 4 jam? Kalau plafon sih seharian. Oh sehari. Iya. Tinggal dong berarti. Tinggal mesti ya. Baik. Semuanya sih harus tinggal kayak kalau interior ya. Agak. Tapi kalau yang soalnya. ngecat apa maksud ngecat lagi masa kayak panel-panel yang hilang-hilang kayak gambar-gambar. Gambar-gambar. Itu tinggal Oh juga. itu bentar. Oh, kalau itu bentar. Itu bentar. Itu soalnya kan ada kalau misalkan W204 itu dia cuma stiker doang gitu loh. Oh, nah W203? Oh enggak, kalau 23 harus tinggal. Harus tinggal Dia ya? cat soalnya. Oke, kayaknya next project kali ya. Siap. Nah, sama cat nih. Cat gue juga menarik karena body gue si mulus banget tuh, body udah pada hancur-hancuran cuy. Nah, kalau body yang gue pengen tanya adalah kalau siram ancar-ancarnya berapa? Siram tuh sedan. Kita main size juga sih ya, tergantung size. Tergantung size ya? Secara 203 Iya, 23 masuknya ke M ya berarti ya. ke M. Medium. Medium 14 sampai 16 ya. 16. Kurang lebih segituan ya. Kurang lebih. Siram doang ya. Siram. Nggak ganti warna. Nggak ganti warna dan warna standar. Warna memang bawaannya. Warna Bukan bawaannya. special ya. color maksudnya. Oh, oke. Kalau kerok Kerok Tergantung kondisi. tergantung kondisi. Iya. Pokoknya kita paketan kemarin itu kerok las ya. Iya. Jadi bicaranya kerok las tuh kayak misalkan nggak 203 lah, misalkan kayak 124 yang memang udah pasti ada kerok las dan segala macam. Ya, ya. Itu kerok las maksudnya ada karat ya? Iya. Ada Oh. karat, Jadi ya. itu paketan kerok las itu kita kemarin sekitar 30-an. Segituan ya. Itu dengan catatan ada Ya, kerok kita las. kalau bicara ini, kalau 203 kan nggak sampai kayak Kelas. 124. Gitu. Kalau ngecat itu apakah harus ganti karet atau bisa pakai karet yang bawaannya sih sebenarnya? Tergantung, kita lihat aja dulu biasanya. Kalau emang karetnya udah pada getas dan nggak bisa dipakai lagi sih mau nggak mau sih harus ganti sih. Oh. Tapi kalau karetnya masih bagus sih kita pakai lagi. Pakai lagi berarti bisa ya? Ya, aman dong berarti. ganti. Soalnya karet setahu gue harganya lumayan cuy. Lumayan, dan kadang juga nyarinya juga Iya. nggak- Setengah budek ya? Iya. Si BMW berapa? 30. Iya. 30. Masa 18 juta nih? 30 jutaan? Karet doang? Semua karet total ya? Iya bisa jadi. Ngeri. Karena Ngeri Karena juga belum ya. tentu semua ada di sini juga. Emang ada tagline-nya soalnya. Barang baru nggak pernah salah. Jadi masih ganti baru. Iya bener-bener. Baru nggak pernah salah. Gue mau lihat isi bengkel dong. Siap. Diapain aja sih? Berantakan banget nih tapi. Iya santai. Emang harus berantakan, kalau nggak berantakan mah kagak ada cuannya, cuy. Ini cemen. Ini diapain cuy? Ini kemarin ganti shock breaker depan belakang, upgrade head unit, apa lagi? Lupa gua. Terus ada kerusakan di sensor temperatur. Oh ya, sensor Ini Indikator scamming. temperaturnya. Ini terus Udah. ada setting velg, ganti velg juga Ganti velg, fitting juga. Nah kalau ini apa sih? V apa sih? Golf ya? Polo. Bukan? Polo ya? Ini turun mesin kemarin. Turun mesin, kenapa tuh dia? Airnya Ini nyampur apa namanya? Oli sama air nyampur. Iya. Aduh kayak gua tuh. Klep. Iya, ganti seal klep juga. Kayak gua tuh. Ini buat yang belum nonton nih, lihat nih. Kena juga tuh kayak gitu. Nah ini apa nih cuy? Modul kabrionya. Modul kabrionya. Kabrionya lagi diservis tapi masih lumayan nih, agak lama. Menarik ya punya kabrio ya. Anjay. Beli dong, satu dong. Aduh, itu dulu deh, Tahu beranak. itu dulu deh diberesin tuh. Itu belum nggak kelar-kelar itu. Itu rencana pokoknya sampai bersih dulu, pol dulu, ganteng dulu baru deh. Baru beli lagi kalau ada duitnya. Ada, amin. Amin. Terus ini apa ini apa? Ini Z4. Z4. Cabrio juga, modul cabrio juga sama. Cabrio. Terus itu ada Mercy juga ya. Nah, sini 204, turun mesin nih. Turun mesin. Nah ini ada yang menarik mata cuy. Si merah ini bisa trondol begini diapain cuy? Ini sahat mobil, cuma kabrionya kita ganti kanvasnya, kita ganti baru. Oh ganti baru. Tadi kanvasnya udah pada jelek gitu, dia minta ganti baru semua kanvasnya. Sama sebelumnya kabrioletnya mati. Iya, sama sebelumnya kabrionya nggak nyala, nggak Nggak bisa main. gerak. Otomatisnya nggak bisa main. Sekarang Tapi udah normal. Udah benar, normal. Udah kita benerin. Tinggal ganti kanvasnya doang udah. Ngeri. Jadi buat teman-teman yang punya mobil-mobil aneh, mau mobil sport car, supercar, lu mending bawa aja ke sini, oke? Ada juga mobil Bentley. Ini kalau yang si Bentley diapain cuy? Ini Bentley kemarin kena ECU-nya trouble. Aduh. Udah beres. Terus habis itu kondensornya, makanya kemarin habis buka semua turun itu AC segala macam.
Sekarang tinggal masalah di airsusnya. Airsusnya lagi kita benerin juga. Lu sambil ngomong gitu gue lagi pikiran kalau Mercy itu aja udah lumayan ya. Ini Bentley di servis gimana rasanya? Kontinental ya. Gitulah. Iya. Nah sekarang gue mau ngelihat mobil gue lagi diapain aja, diganti apaan aja. Yuk kita lihat, kita ganti. Let's go. Parts yang krusial dari sebuah mobil itu ya memang bagian shock breaker. Karena bagian itulah yang punya peranan besar soal kenyamanan mobil itu sendiri. Nah kebetulan shock breaker gue ini 4-4-nya udah harus diganti, terutama yang depan. Karena kondisinya udah parah banget. Olinya bocor, mounting shock karetnya retak, baut mountingnya agak selek, dan bus sabutnya udah hancur. Untung gue beli tuh, pecah anjir. Ini pecah kan? Apa emang gitu? Iya. Jempol pecah. Pecah. Sama. Kerusakannya sih kalau menurut gue memang pure karena udah umur ya. Jujur dulu pernah gue rekondisi. Tapi kalau rekondisi itu kan cuma soal oli bocor doang, nggak sampai keseluruhannya. Jadi saran gue sih kalau emang ada kerusakan, lo cek dulu semua bagian shock breakernya tuh, dari atas sampai bawah. Kalau cuma oli bocor, mungkin masih bisa direkondisi. Tapi kalau udah kayak tadi tuh, mendingan ganti semua. Kondisi juga umurnya yang gue tahu nggak lama. Dan biayanya mirip kayak shock breaker merek Bensco. Ini kita bicara soal shock breaker depan Mercy C200 ya. Terus lanjut bagian yang gak kalah penting yaitu bagian arm-arm. Ada arm atas, arm bawah, link stabil depan, terot, long terot, dan karet stabilizer. Menurut gue itu wajib lo cek keadaannya. Gue saranin sih untuk gak direkondisi. Kenapa? Cuma 1 tahunan doang. Ya at least itu yang terjadi di gue ya. Kalau ada yang lebih lama dari itu ya untung. Jadi daripada keluar duit terus buat rekondisi, mending beli baru. Toh mereknya udah banyak dari Land Rover, Feby, Topran, Mele, dan lain-lain. Harganya juga masih bersahabat menurut gue. Terus lanjut ke bagian belakang. Kalau belakang itu ada arm model terot, arm bengkok, arm panjang, dan arm pendek. Kenapa sih gue rekomendasiin ganti ini? Kita mesti perhatiin tuh bagian tadi yang udah gue sebutin. Takutnya udah oblak atau getas. Tapi kan biayanya pasti besar. Ya memang besar, tapi kan nggak harus lu beli semua dalam satu waktu. Gue ngumpulin semua parts-parts tadi, ada kali 8-9 bulan lah. Tiap bulan nyicil satu parts. Soalnya biar biaya jasa ganti kaki-kaki cuman sekali doang. Oh, terot itu tadi masih aman kan ya? Terot aman. Berarti tadi yang masalah memang si arm atas dan bawah ya? Nah ini gue sekarang lagi proses ganti bearing. Kalau bearing ada 2 ya, yang depan ya. Ini bagian depan deket roda. Maksudnya yang paling sisi luar, ini yang sisi dalam. Ya udah sepaket gitu sih biasanya kalau beli. Kalau bearing depan atau belakang, sebenarnya lo ganti pas oblak atau ada bunyi dengung aja sih. Kalau mau tetap diganti juga nggak apa-apa. Udah 20 tahun cuy. Gue jujur excited banget ganti kaki-kaki ini nih. Karena pasti perbedaannya signifikan dan worth it. Perbandingannya gini, kemarin waktu masih belum pada diganti, waktu masih pada oblak dan shock breaker bocor, kaki-kaki Mercy ini masih jauh lebih nyaman daripada kaki-kaki mobil Jepang atau Korea. Mobil yang umum orang pakai lah. Mobil 200 jutaan. Jadi kebayang kan kalau dibenerin akan senyaman apa? Worth every penny bro. Sabar adalah kunci. Ya, mobil gua udah beres, udah ganti kaki-kaki, udah ganti shock breaker, udah ganti arm atas, udah ganti arm bawah, udah ganti bearing depan, udah ganti semua, udah bagus, udah enak. Sekarang tinggal pembayaran aja. Wah, hujan cuy. Hujan. Cuy, udah beres ya? Udah beres? Sip. Nih kalau lu ada sosmed nggak? Ada. @eurostars_ping.garage. Eurostar dot ping.garage. ping.garage ya. YouTube apa sih? Alamat. Itu yang pertama, yang kedua yang sama kedua? juga, tapi ada 2-nya di belakang. Ada 2-nya. Alamatnya di Yang di sini Tanah Kusir, Jalan Johari Raya 30A. 30A. Siap. Kampung Hutan Interior, Jalan Palem. Lupa gue. Jalan Palem Kampung Hutan. Ya udah pokoknya nanti Pokoknya di Google ada. Di Google ada. ya di Google ada, pokoknya nanti gue tinggal gue tulis di deskripsi di bawah ya. Siap. Bro. Thank you ya. Thank you. Banyak. Ya, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kalau kemarin tuh sebelum diganti tuh ngayun banget cuy. Jadi kayak cuman rasa pernya doang gitu yang main. Nah, depan ada ini nih. Enak ya? Ih, manis. Wuh.
Wuhu.